Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Kali ini kita akan kuliah tentang sistem respirasi. Perkenalkan, saya Adelia Handoko dari Fakultas Kedokteran. Saya diamanai untuk menyampaikan 3 materi tentang respirasi, GI tract, dan juga tentang sistem ekskresi. Kaitannya adalah dengan ginjal dan cairan tubuh. Baik, jadi nanti kita untuk presensinya tetap menggunakan eh, presensi offline ya. Jadi tetap presensi offline. Nanti yang terkendala presensi bisa langsung disampaikan ya secara kolektif. Jadi nanti komtingnya siapa saja yang gagal presensi saya bantu untuk presensikan. Baik, kita mulai. Ya, ini adalah buku referensi yang digunakan, yang saya gunakan untuk fisiologi. Di antaranya ada boron, Ganong, Guyton, Sherwood, Silverton, dan Sobota. Oke, jadi fungsi respirasi apa saja ya? Fungsi respirasi diantaranya adalah adanya pertukaran gas. Jadi pertukaran gas di sini tidak hanya di alveolus dan udara luar, tapi juga sampai di darah dan juga di sel. Nah, karena ada pertukaran gas dan gas itu membawa muatan positif dan muatan negatif yang mempengaruhi keasaman dari tubuh, maka juga mempengaruhi pH. Tidak semua udara yang kita hirup itu bersih ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada polusi atau partikel benda asing. Nah, itu fungsi pernafasan kita memiliki fungsi untuk proteksi ya terhadap patogen inhalasi atau substansi-substansi yang sekiranya bisa mengiritasi saluran pernafasan. Nah, di saluran pernafasan itu juga ada yang kita sebut sebagai pita suara yang nantinya akan memproduksi vokal ya atau suara. Jadi kalau diurutkan mulai dari atas itu ada kafum nasi, rongga hidung, faring ya, lalu laring, lalu ada trakea, bronkus dan percabangannya, bronkiolus, ductus alveolus dan terakhir sampai alveolusnya. Nah, respirasi ini dibagi menjadi 2 area ya, atas upper sampai dengan laring dan yang bagian bawah lower mulai dari trakea sampai dengan paru. Nah, saluran pernafasan itu tidak hanya berhenti di sini ya, pertukaran antara gas di luar dengan alveolus, tetapi juga alveolus dengan pembuluh darah dan juga nanti pembuluh darah di sel. Jadi targetnya adalah oksigen yang kita hirup itu bisa sampai ke dalam sel. Jadi tidak hanya berhenti sampai dengan di alveolus. Kita urutkan mulai dari hidung ya. Nah, jadi hidung ini area hidung kita lihat di sini ya, tulang hidung di bagian atasnya itu berbatasan dengan namanya os frontalis ya atau dahi frontalis. Lalu ada di sini hidung berseberangan juga ada kanan kirinya dengan rahang atas yang kita sebut sebagai tulang maksila. Ya, mungkin rahang bawahnya di sini tidak sampai langsung dengan hidung ya. Di sini mandibula. Jadi bagian atasnya maksila, bagian bawahnya adalah mandibula. Nah, tulang itu ada tulang sejati ya, atau bones ya, atau os ya, kalau dalam bahasa ilmiahnya. Dan ada juga kartilago ya, tulang yang lebih lunak. Jadi ada di cuping hidung ya, apa di bagian ujung hidungnya. Jadi masih bisa kita gerakkan, namanya kartilago. Nah, hidung dibagi menjadi 2 ruangan yang sama kanan dan kiri disebut sebagai area septal nasal cartilage ya. Jadi septal pembatas ya nasal hidung, cartilage itu kartilago. Jadi tulang kartilago yang membatasi hidung menjadi rongga hidung kanan dan rongga hidung kiri.
di dalam hidung itu kaya akan pembuluh darah ya sehingga pembuluh darah itu digunakan untuk apa? Untuk menyesuaikan suhu yang masuk ke saluran pernafasan. Kadang kita bernafas suhu di luar kadang lebih dingin atau lebih panas dari suhu tubuh kita sehingga pada saat masuk harus disesuaikan kembali ya supaya sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, di sini banyak akan pembuluh darah yang fungsinya tadi ya menyamakan suhu. Sehingga jika ada apa namanya trauma ya atau mungkin jatuh ya itu bisa menyebabkan bagian hidung berdarah ya yang kita sebut kalau awam bilangnya mimisan atau dalam bahasa medisnya epistaksis ya karena ada perdarahan dari pembuluh darah yang ada di hidung. Dan karena tadi struktur yang di ujung hidung ini adalah tulang rawan, maka kalau ada trauma tadi itu mudah terjadi bengkok ya, atau kita sebutnya deviasi. Sehingga kadang kelihatan ya kalau yang perempuan misalnya pakai shading hidung ya, atau pakai shimmer pas di tengah hidungnya kok kelihatan seperti bengkok hidungnya gitu ya. Nah, mungkin karena ada riwayat trauma sebelumnya. Nah, fungsi hidung apa saja ya selain menyesuaikan udara yang masuk suhunya, jadi menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk oleh bulu-bulu hidung, juga ada mendeteksi stimulus bau ya. Jadi sehingga kalau ada bau yang enak, kita respon kita adalah menutup hidung karena stimulus hidung itu reseptor baunya itu ada di hidung ya. Nah, jadi partikel debu yang masuk itu partikel debu yang masuk, bentar ya. eh, partikel yang membawa bau ke hidung kita disebut sebagai odoran. Jadi partikel pembawa bau, partikel baunya itu disebut odoran. Sehingga kalau kita menggunakan apa namanya eh, produk ya yang menghilangkan atau mengurangi bau badan namanya deodoran. Nah, asalnya dari kata odoran itu partikel bau, D-nya itu mengurangi, jadi mengurangi partikel bau. Jadi supaya baunya tidak terlalu menyengat ya. Lalu modifikasi bunyi dan suara. Lalu ini setelah turun dari setelah turun dari hidung, turun ke faring ya. Jadi area faring itu dibagi menjadi tiga. Yang dekat dengan hidung disebut sebagai nasofaring, yang dekat dengan oral atau mulut disebut dengan orofaring, dan bagian yang dekat dengan laring disebut dengan laringofaring. Jadi ada tiga area, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, untuk fungsi utama dari faring, nah di sini kita lihat ini ada dua jalur. Dari hidung adalah jalur masuknya udara, dari mulut adalah jalur makanan. Sehingga di sini ada dua ya yang masuk yaitu jalur makanan dan jalur udara. Nah, sehingga apa? Kalau ada dua jalur, maka pentingnya nanti adalah untuk peristiwa menelan ya. Pada saat menelan, maka epiglotis ini akan menutup, udara akan berhenti masuk ke trakea dan makanan akan masuk ke esofagus. Nah, sehingga apa tidak boleh makan sambil bicara karena bicara itu memasukkan udara, makan memasukkan makanan. Yang berbahaya adalah nanti makanan masuk ke jalur pernafasan yang menyebabkan tersedak. Lalu fungsi utama faring lainnya adalah dilihat dari jaringan histologisnya ya atau sel-selnya.
Selnya itu bentuknya seperti ini yang ada di epitel pernafasan. Jadi ini ada sel epitel pernafasan dengan sel goblet. Sel goblet ini adalah sel yang mengsekresikan mukus. Nah, mukus ini di sini ya letaknya. Dia berbentuk partikel atau zat ya yang pekat ya lengket digunakan untuk traps inhale partikel. Jadi dia akan menjebak partikel atau benda asing yang masuk ke saluran nafas. Nah, di bawahnya di epitel pernafasan ini ada yang namanya silia. Silia ini dia bergerak ya, bergerak mengikuti dari aliran dari air, watery saline. Nah, sehingga ini seperti kemoceng gitu ya. Dia bisa bergerak bulu-bulunya ini. Kalau ada benda asing yang sudah masuk ke bagian dalam saluran nafas, maka dia akan didorong oleh si silia itu untuk naik ke atas. Gunanya adalah untuk dibatukkan ya. Lalu, nah, ini pada orang yang merokok bisa kita lihat bahwa eh, epitelialnya itu ini normal ya. Yang ini dia pada perokok ya. Yang pada perokok ini dia apa namanya silia-silianya sudah mulai hilang ya, mukusnya sudah mulai hilang sehingga mukus tadi tidak bisa trapping partikel ya. Jadi kan tadi kalau ada mukus itu dia dijebak benda asingnya atau inhalan partikel yang berbahayanya untuk dibatukkan. Nah, sehingga kalau tidak ada mukusnya maka dia akan terus saja di sini ya tidak bisa dikeluarkan dan pada kondisi yang perokok lama bersifat karsinogenik. Artinya sel-sel yang fungsinya sebagai fungsi pernafasan tadi itu sudah mulai hilang ya diganti dengan sel basal. Nah, ini adalah apa namanya contohnya ya silia-silia pada saluran pernafasan yang sehat. Jadi dia seperti karpet gitu yang bulunya masih bagus ya. Nah, bulu-bulunya ini dia gunanya untuk membuang partikel atau benda asing keluar dari saluran pernafasan. Pada yang banyak perokok, cigarette smoke first paralyzes and then destroys the cilia. Jadi cilianya akan rusak, paralisis ya, sehingga dia tidak bekerja. Akibatnya apa? Hazardous materials can accumulate on the surfaces of the airway passage. Jadi akan tersimpan atau mengendap partikel benda asing itu di saluran nafas ya. Setelah dari faring turun ke laring ya, laring itu dapat kita identifikasi kalau kita posisi ekstensi ya, jadi ndangak posisi ekstensi kepalanya itu kalau di laki-laki jelas ada Adam's apple ya atau jakun. Nah, di jakun itu adalah sebetulnya kartilago tiroid ya, di situ menempel kelenjar tiroid. Nah, kalau kita tarik ke belakang itu ada bentukan pita suara ya atau vocal cord. Nah, inilah yang membentuk suara pada masing-masing orang ya. Ada yang suaranya bagus ya, ada mungkin suaranya yang ngebas ya. Nah, ini ditentukan oleh pita suara. Pada laki-laki terjadi penebalan pita suara dikarenakan ada hormon androgen, hormon laki-laki ya yang meningkat kalau muslim itu apa? Pada saat masa akil balik ya. Nah, jadi sudah mulai masa puncak pertumbuhan sekundernya. Jadi mulai tumbuh bulu-bulu rambutnya ya di kemaluannya, di ketiak sudah mulai tinggi badannya disertai dengan penebalan dari pita suara ya sehingga suara laki-laki mungkin akan berubah ya menjadi lebih berat pada saat mulai dewasa. Lalu turun lagi ke trakea. Turun lagi ke trakea. Jadi di trakea ini, di sini kita lihat ya, bentuknya seperti huruf C. Jadi bentuk huruf C ini berasal dari kartilagonya. Jadi bentuk trakea yang lingkaran itu bagian depannya kartilago, bagian belakangnya adalah otot ya. Jaringan kartilago ini memastikan bahwa trakea ini selalu terbuka ya dan tidak mudah ruptur. Nah, bentukan C ini belakangnya adalah esofagus ya. Esofagus ini berbatasan langsung dengan trakea. Nah, jadi misalnya ada makanan yang teman-teman telan dalam bentuk yang besar itu bisa punya space ya mendesak sedikit ke bagian apa trakeanya baru masuk ke lambung. Setelah trakea turun ke bronkus ya. Bronkus ini ada mulai dari bronkus percabangan pertama, bronkus primarius, bronkus sekunder, bronkus tersier, dan bronkiolus ya. Semakin banyak
percabangannya semakin kecil diameternya. Jadi bisa dilihat ya, yang trakea ini diameternya besar. Semakin turun ke bawah, diameternya semakin kecil, percabangannya semakin banyak. Lalu sampai dia berubah menjadi alveolus. Alveolus pun juga diciptakan dengan struktur yang bulat-bulat, sama seperti kumpulan anggur. Ya, nah apa fungsinya ya? Dia punya keutamaan bahwa kalau semakin kecil bentuknya, semakin banyak, maka luas permukaannya juga akan semakin lebar. Semakin banyak percabangannya, semakin kecil diameternya, semakin besar luas permukaannya. Jadi yang diukur adalah ini, kalau semua saluran pernafasan kita itu diukur satu persatu, maka lebarnya adalah seluas lapangan tenis ya. Ya, jadi lebar sekali kalau semua fungsinya itu normal ya. Nah, kita lihat strukturnya. Nah, strukturnya ini semakin lama kartilagonya itu akan gradually semakin menghilang ya. Seperti kita lihat ini gambar kartilagonya ini yang warna abu-abu ya atau yang warna kebiruan ini semakin di bawah itu semakin hilang strukturnya, semakin jarang sampai hilang sama sekali. Padahal kartilago tadi fungsinya adalah menjaga saluran nafas supaya tetap terbuka. Jadi konsekuensinya apa? Saluran nafas semakin ke bawah itu semakin resiko mudah tertutup ya atau obstruksi karena kartilagonya sudah mulai hilang. Pada bronkus tadi kita lihat ya strukturnya ada kartilago, lainnya apa? Lainnya adalah otot ya. Jadi kartilagonya tidak full menutup seperti lingkaran 100%, tapi ada juga komposisi dari kartilago dan otot. Karena otot itu dia bisa berkontraksi dan relaksasi ya. Kalau ototnya itu apa namanya memendek, maka bronkusnya itu menjadi ukurannya lebih kecil diameternya yang kita sebut sebagai bronkokonstriksi. Begitu juga kalau lebih lebar namanya bronkodilatasi. Sama seperti istilah pada pembuluh darah ya. Pembuluh darah yang sempit ya atau diameternya kecil disebut vasokonstriksi. Sedangkan yang lebar disebut dengan vasodilatasi ya. Nah, kita lihat bronkokonstriksi ini contohnya apa? Pada spasme alergik saluran nafas ya. Misalnya pada penyakit asma. Nah, ini pada penyakit asma itu gangguannya ada di mana? Ada di bronkusnya, ya. Jadi bronkusnya yang ukurannya tadi lebar itu ada konstriksi, ya, atau pemendekan dari ototnya, sehingga apa? Ukuran bronkusnya menjadi lebih kecil. Nah, kalau diameter bronkusnya lebih kecil, maka apa? Udara yang masuk juga lebih sedikit, ya, sehingga orangnya mengalami sensasi sesak nafas. Ini yang dimanfaatkan ya oleh perusahaan farmasi untuk membuat obat-obatan yang bisa menyembuhkan atau meredakan sesak dalam waktu yang cepat ya. Nah, contohnya ya obatnya. Jadi obatnya ini memanfaatkan apa? Oh, karena ada otot yang menyebabkan kontraksi tadi, kita relaksasikan ototnya. Jadi reseptornya itu kita gunakan untuk mendilatasi ya, melebarkan. Sehingga obat ini namanya bronkodilator. Jadi kalau teman-teman nanti, bentar ya.